Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada para pemirsa, para penonton yang saya hormati, alhamdulillah di kesempatan ini kami ingin menyampaikan atau ingin menjawab dari salah satu netizen, dari salah satu penanya mengenai apa yang telah saya sampaikan di dalam tema bumi dimanapun adalah tempat untuk sholat. Lalu si penanya, salah satu netizen menanyakan bagaimana apabila dilakukan sholat di gereja, tentunya juga di selain gereja atau di tempat-tempat peribadatan yang lainnya. Para pemirsa, khususnya penanya yang saya hormati, ketahuilah bahwa bumi Allah ini, planet bumi itu dibagi menjadi dua, yaitu ada daratan dan lautan. Nah, daratan itu sendiri juga di dalamnya ada hutan, ada gunung, dan bumi ini sendiri menurut sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan bahwa bumi Allah, semua bumi Allah dimanapun itu adalah masjid. Yang saya sampaikan di dalam video yang lalu adalah bertemakan di bumi manapun adalah buat untuk sholat. Dan ini sesuai apa yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau bersabda, bumi semuanya dimanapun saja adalah masjid, yakni tempat untuk bersujud, tempat untuk melakukan sholat. Lalu si penanya bertanya bagaimana apabila sholat itu dikerjakan di gereja, karena dikatakan semua bumi dimanapun adalah tempat untuk sholat. Para penanya yang saya hormati, ketahuilah juga gereja atau tempat peribadatan agama yang lainnya ini bisa dijadikan atau ditempati untuk melakukan sholat sebagai cara ibadah atau beribadahnya orang muslim, itu dengan syarat, dengan catatan apabila gereja atau tempat peribadatan yang lainnya itu sudah dialih fungsikan menjadi sebuah nama masjid. Jadi yang awalnya itu bernama gereja, kemudian karena ada peristiwa penaklukan yang kita semua tahu bahwa banyak sekali atau di salah satu panglima perang kita, panglima perang kaum muslimin terutama Khalid bin Walid, ini banyak sekali menaklukkan kota-kota sehingga banyak tempat peribadatan dari kota tersebut, yakni yang awalnya dikuasai oleh orang Nasrani, berarti gereja-gereja itu banyak sekali karena sudah ditaklukkan, sudah takluk di tangan kaum muslimin,
maka dengan sendirinya secara otomatis gereja-gereja tersebut itu dialihfungsikan menjadi masjid. Jadi ketika gereja atau peribadatan yang lainnya itu sudah dialihfungsikan, maka bolehlah itu kita menjalankan sholat di situ. Yang kedua, apabila gereja atau tempat peribadatan agama yang lainnya, agama selain Islam, itu dibagi menjadi dua bagian. Sebagian itu untuk peribadatan agama yang lain, sementara bagian yang lain untuk peribadatan kaum muslimin, yakni untuk sholat. Jadi dengan dasar itu, maka pastilah dan ini boleh kita melakukan sholat di gereja atau tempat-tempat peribadatan yang lainnya. Itu apabila yang pertama, saya ulangi, sudah dialihfungsikan menjadi nama masjid atau masih bernama gereja, akan tetapi sudah dipisah, sudah dibagi menjadi dua bagian, dua tempat, sebagian tetap gereja dan sebagian lagi menjadi peribadatan orang muslim, yakni masjid. Lalu kemudian seandainya kita disuruh untuk melakukan sholat di gereja yang masih statusnya gereja dan masih dalam kekuasaan orang-orang Nasrani, maka bagaimana itu? Nah, kita harus mengetahui tentang sejarah. Sejarah orang kafir, siasat licik orang kafir dengan siasat kasarnya tidak berhasil, maka orang kafir menggunakan siasat yang halus, yakni mengajak Rasulullah SAW dan para sahabatnya untuk bergantian. Artinya sekarang Rasulullah beserta kaum muslimin harus beribadah seperti hanya cara ibadahnya orang kafir, orang musyrik. Kemudian hari yang berikutnya secara bergantian orang musyrik beribadah sesuai apa yang dikerjakan orang muslim, yakni sholat. Oleh karena itu, berujuk dengan peristiwa ini, maka ketika kita dipaksa atau disuruh sholat di tempat peribadatan yang lain, maka hendaknya ini kita berujuk kepada peristiwa tadi, yakni Rasulullah diajak satu hari beribadah dengan cara musyrik, satu hari lagi berbalik orang musyrik beribadah dengan cara Islam, yakni sholat. Tapi Rasulullah SAW menolak, sehingga Allah menurunkan surat Al-Kafirun. Ya ayyuhal kafirun, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Jadi ayat terakhir adalah agamamu ya agamamu, agamaku ya agamamu. Intinya agamamu juga cara beribadatan, tempat peribadatan itu milik kamu, agamaku juga agamaku, yakni cara beribadatan muslim, tempat peribadatan muslim yaitu masjid, inilah hanya khusus untuk orang muslim. Intinya, para penanya yang saya hormati, jadi ketika kita sholat, bagaimana ketika dikerjakan di masjid, melihat peristiwa atau melihat sejarah yang telah saya sampaikan, maka hukumnya tidak boleh. Maka hukumnya tidak boleh ketika kita atau tidak boleh sholat dilakukan di dalam gereja. Apabila tidak sesuai syarat ketentuan tadi, yaitu bila masih belum dirubah namanya masjid-masjid, maka kita tidak boleh sholat di sana, atau gereja akan tapi masih belum bisa menjadi dua, sebagian tetap gereja, sebagian menjadi status masjid. Apabila itu tidak dilakukan atau kita disuruh melakukan sholat oleh orang-orang
penguasa-penguasa atau orang-orang Nasrani untuk sholat di dalam gereja, itu pun tidak harus kita lakukan, artinya tidak boleh. Para pemirsa yang saya hormati, terutama netizen, inilah yang saya sampaikan sebagai jawaban. Intinya, bagaimana sholat di dalam gereja, melihat bumi adalah buat sholat, maka kalau kita melihat apa yang telah saya sampaikan di atas mengenai kategori persyaratan-persyaratan, boleh tidaknya gereja kita gunakan untuk sholat, apabila tidak sesuai persyaratan yang telah saya sampaikan, maka kita dilarang, haram melakukan sholat di dalam gereja. Inilah yang bisa saya sampaikan sebagai jawaban dari salah satu netizen mengenai tema yang telah saya sampaikan, yaitu bumi dimanapun adalah untuk sholat. Terima kasih atas perhatiannya, terutama para penanya, terutama netizen. Mohon maaf apabila ada kekurangan mengenai jawaban saya mohon pembenarannya. Saya mohon agar supaya apa yang telah saya sampaikan sebagai jawaban, apabila masih ada kekurangan atau ada kesalahan, mohon dibenarkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.